Presiden ke-7 RI Jokowi menyatakan akan hadir dalam persidangan gugatan tuduhan ijazah palsu. Jokowi menegaskan akan hadir apabila dibutuhkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Ditemui di kediamannya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Mei, Jokowi akan membawa serta ijazahnya jika diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo. Sama seperti saat dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mengharuskan membawa ijazah asli. Ayah dari Wapres Gibran ini hadir dalam 2 kali mediasi bersama penggugat dan para tergugat yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi beralasan karena sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya YB Irfan. Sementara itu, YB Irfan menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan pernyataan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Pihak Jokowi tidak menginginkan adanya mediasi lagi dan kasus dilanjutkan di persidangan. Diketahui mediasi pada Rabu hari ini dimulai dengan pihak penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dengan pihak tergugat yang terdiri dari tergugat 1, Jokowi, tergugat 2, KPU Solo, tergugat 3, SMA Negeri 6 Jakarta, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Namun pihak tergugat termasuk Jokowi tidak hadir secara langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka hari ini. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat 1 tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidaknya. Nah, namun demikian, meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut
kepada publik ya secara terbuka. Ya. Ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana, Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan dari? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya, kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya, direndahkan harga dirinya. Intinya itu. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Jess, Bandung. Mari, Jess. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.